'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasiyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Ahmad. Dan yang Irbad bin Sariyah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habasi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menetapi petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dalam hadis ini adalah pertentangan dari orang-orang yang telah mengetahui jalan yang lurus, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dengan orang-orang yang menentang dengan keyakinan mereka yang selama ini dilakukan, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dijelaskan atas dasar tradisi nenek moyang bapak-bapak mereka. Ya sudah, kamu rasakan saja. Kamu rasakan apa? Nabi mengatakan, Nabi itu hanya meninggalkan. Misalkan kami pesankan kepada kalian, adalah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi, seorang budak, ya, sekalipun dulunya budak jadi pemimpin, itu harus ditaati. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Ini setelah Nabi wafat, masa jauh dari masa kenabian, itu akan terjadi perselisihan yang banyak. Nah, kalau menghadapi semacam itu bagaimana? Maka dari itu Rasulullah berpesan, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabat, para khalifah yang lurus lagi menepati petunjuk yang benar. Alaikum bisunnati Husnatul Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Ya, jadi kalau kita berpegang sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat Nabi, itu akan tetap lurus. Dan cara memegang ini dikatakan oleh Rasulullah, berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya memegangnya itu digigit dengan gigi geraham. Gigi geraham kan gigi yang paling kuat kan. Kalau bangsa atos-atos gigit, gigi di balung-balung itu pakai apa? Gigi geraham. Ini gigi seri nggak kuat, gigi geraham. Maksudnya pegang teguh Quran dan sunnah dan sunnah sahabat Nabi juga, itu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Gigit dengan sungguh-sungguh. Ya. Jauhilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Kalau zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, jangan diikuti yang perkara yang diada-adakan, terutama perkara ibadah loh ya. Kalau dunia malah suruh mengembangkan ibadah. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diadakan itu bid'ah. Tiap bid'ah itu sesat. Nah, jadi perkara ibadah yang diada-adakan zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat-sahabat Nabi tidak ada, terus diadakan, walaupun tampaknya indah, tampaknya bagus, kalau Nabi, sahabat-sahabat Nabi tidak melakukan, jangan ikut-ikutan.
Pegang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi yang lurus. Ya, karena semua yang diadakan dalam bentuk ibadah itu bagaimanapun juga itu sesat. Itu termasuk ibadah yang bid'ah. Bid'ah itu sesat. Itu jangan diikuti dari siapapun. Maka dari itu saya katakan urusan ibadah jangan tanya apa ada larangannya. Tapi kalau urusan ibadah itu ditanyakan apa ada tuntunannya, gitu loh. Tuntunan di sini maksudnya tuntunan dari Nabi atau dari sahabat Nabi. Ya. Nah, kalau urusan duniawiyah jangan tanya tuntunan, tapi apa ada larangannya. Gitu. Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Ya. Kemarin saya agak diundang ikut seminar di UIN Jogja sana. Nah, ya saya kemukakan seperti hadis ini, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabihi. Ada seorang mahasiswa yang tidak terima Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan sunnah saja. Nah, tidak cukup. Padahal Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni dan dijamin lan tadillu ma masaktum bihima. Pegang dua perkara itu dijamin tidak akan sesat. Lah kok masih tidak cukup katanya. Nah, katanya ditambah ijma' dan qiyas. Kalau sudah ikuti Quran Sunnah, ijma' sudah masuk di situ. Ya, saya katakan ijma' masuk di situ. Karena itu sunnah nanti berarti sudah mengikuti ijma'. Tapi yang dimaksud ijma' yang dipaham di NTA itu adalah ijma'us sahabah, bukan ijma' ulama. Kalau kesepakatan ulama, kapan ulama pernah sepakat? Ya, wong baru masalah pornografi aja nggak sepakat. Ada ulama yang mendukung pornografi, ada ulama yang menentang keras. Ya kan? Nggak usah lama-lama, yang baru-baru ini Majelis Ulama Pusat Indonesia memfatwakan rokok itu haram. Semua ulama sepakat. Tidak pernah sepakat. Ulama malah ada yang protes, masa rokok haram. Nah, ini jadi ulama, untuk sepakat ulama itu susah. Pornografi, baru ngerokok itu, belum lagi itu yang pakaian-pakaian, ya, urusan seni itu katanya itu hak asasi manusia. Ya. Menampilkan aurat-auratnya itu indah malah. Nah, maka kapan ulama bisa sepakat? Apalagi ulama sak negara, ulama sak RT ora tau ketemu. Maka ijma' di sini maksudnya ijma'us sahabah. Contoh ijma' sahabat ya. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, adzan Jumat itu satu kali, hanya satu kali. Ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan adzan dua kali. Yang sekali adzan di aura di tempat di pasar, nah, mungkin karena umat Islam makin banyak, ya, maka adzan yang sekali, adzan pertama itu di pasar, biar orang-orang yang di pasar sibuk dengan dagangannya itu, wadarul baik, segera tinggalkan dagangannya untuk sholat Jumat, pergi masjid lah, baru nanti sholat yang kedua, khutbah adzan yang kedua setelah imam duduk di atas mimbar. Nah, ketika Utsman mengadakan adzan dua kali di hari Jumat itu, sahabat-sahabat yang lain masih ada, tidak menentang, jadi sepakat. Maka ijma'us sahabat itu. Zaman Nabi orang yang mabuk dicambuk 40 kali. Zaman Khalifah Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Sahabat-sahabat Nabi yang lain tahu itu, tidak menentang. Zaman Nabi cuma 40, kamu 80. Nah, berarti ada kesepakatan para sahabat. Nah, maka ijma' itu ijma' sahabat. Maka kalau sudah mengikuti alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, berarti sudah memakai ijma', tapi ijma' sahabat. Kalau ijma' ulama
Sekarang menentukan ulama itu seperti apa ya susah kok. Padahal ulama itu warasatul anbiya. Waris para nabi, sedang nabi kita mewariskan Quran dan sunnah. Lah kalau tidak mewarisi Quran dan sunnah nabi ya bukan ulama kan gitu kan. Yang diwariskan nabi itu Quran dan sunnah. Pewaris para nabi kok itu. Malah nabi mengatakan kan datang suatu zaman Islam tuh hanya tinggal namanya. Quran tinggal tulisannya. Masjid-masjidnya rame tapi tidak nurut aturan agama. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia yang berada di bawah kolong langit ini. Dari ulama tadi keluar fitnah. Fitnah kembali pada dirinya. Nah, kalau sudah terjadi antara ulama fitnah memfitnah, nah itu sudah ulama yang itu ulama jelek. Maka ulama kok memfitnah. Nah, akhirnya fitnah kembali pada dirinya, artinya saling fitnah memfitnah. Lah kalau ulama itu sudah saling memfitnah, umat ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Yang diikuti yang mana? Ya, nanti saudara lihat mendekati 2014 nih. Nah, 2014 ada apa nanti? Nah, nanti kamu lihat saja kenyataan ini. Sama-sama Islam, partainya ya partai Islam. Islam nanti satu sama lain saling menjatuhkan. Biasanya begitu. Mungkin 2014 ya tidak jauh berbeda. Sama aja. Nah, inilah supaya kita tahu itu. Jadi dengan demikian kita pegang teguh situasi yang bagaimanapun juga, asal kita pegang teguh Quran dan sunnah Nabi, sunnah sahabat-sahabat Nabi, insya Allah itu selamat walaupun situasi yang seperti apapun. Dan semaksimalnya kita hindari ibadah yang diada-adakan, ibadah yang baru yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada muncul. Nah itu tinggalkan. Perkara orang-orang masih suka begitu, silahkan saja, kita urusan ibadah, urusan nanti kan kepada Allah. Nah, yang masih suka silakan, yang tidak suka jangan dipaksa. Ya, masing-masing inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah.